Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluarga yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan santapan harian keluarga. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami agar firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kami mohon ya Roh Kudus, gerakan hati kami agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah hai kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, santapan harian keluarga kita hari ini berjudul Menyambut kedatangan Tuhan dengan memurnikan hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita sudah memasuki perayaan Minggu Adventus pertama, yang mengingatkan kita untuk terus membarui diri untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dalam bacaan kita saat ini, pemazmur menggambarkan tentang kedatangan Tuhan sebagai Raja kemuliaan. Pemazmur menegaskan bahwa tidak semua orang dapat naik ke gunung Tuhan. Kata gunung mempunyai pengertian kemuliaan Tuhan dan tempat kediaman Tuhan. Hanya orang-orang pilihan yang dapat naik ke gunung Tuhan. Sebab Tuhan adalah kudus, tanpa kekudusan tak seorang pun layak untuk menghampiri taktanya. Seseorang tak dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan hidup dan tanpa kesucian hati. Keluarga Kristen yang diberkati, yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu.
Orang yang bersih artinya dia tidak bersalah atau bebas dari kesalahan. Sedangkan tangan berbicara tentang tindakan. Orang yang bersih tangannya adalah orang yang memiliki tindakan atau perbuatan yang tidak bercela. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang memiliki hati yang murni berbicara tentang motivasi hati atau kekudusan batin seseorang. Hanya orang yang murni hatinya akan melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8. Hati yang murni adalah hati yang tulus, tidak ada maksud-maksud terselubung, transparan, apa adanya, tidak ada kepalsuan, bersih, jernih, dan tidak ada hal-hal jahat yang tersimpan di dalam hati. Keluarga Kristen yang terkasih, marilah kita memasuki Minggu Adventus pertama ini dengan hati yang murni, hati yang bersih di hadapan Tuhan, tanpa ada amarah, iri, dengki, tetapi dengan tulus menanti kedatangan Tuhan, dengan selalu melakukan yang terbaik yang dapat membangun keutuhan bersama di dalam Kristus. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki sikap hati yang murni dan tulus dalam menanti kedatangan-Mu. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Amin.